kita nyatakan pengakuan kita bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak limpahan berkat. Tetapi terkadang kita lupa untuk bisa mensyukuri setiap berkat itu di dalam kehidupan kita, dalam wujud nyata kehidupan kita. Kita bersyukur saat ini diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyatakan hidup dan kehidupan kita, nyatakan seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami sadar bahwa kami kecil, kami lemah, kami tidak berdaya. Tetapi berkat-Mu yang senantiasa memampukan setiap kami, bahkan kami tetap ada sebagaimana kami ada seperti hari ini. Berkat-Mu yang senantiasa menopang kehidupan kami. Sungguh kami mohon ampun di hadapan Tuhan ketika kami melupakan berkat yang luar biasa itu dalam kehidupan kami. Ketika kami melupakan untuk bersyukur dalam banyak hal atas segala kelimpahan. Bahkan ketika kami harus memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Bahkan ketika kami hendak menerima kebaikan Tuhan, biarlah kami menghayati apa yang sudah Kau nyatakan
untuk kami bisa wujud nyatakan di dalam kehidupan kami yang sesungguhnya. Inilah pengakuan kami, inilah penyesalan kami. Terimalah hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, dan inilah berita anugerah yang dinyatakan kepada kita. Kitab Mika 7 di ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Dia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah yang disampaikan Allah untuk kita. Inilah waktu kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang akan berbicara atas kami. Kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan bagian dari tulisan Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Kita akan memperhatikan dari surat yang pertama dari Paulus, 1 Korintus 11 di ayat 17 sampai dengan 34. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 34. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan
Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hidup. Haleluya. Merupakan salah satu bentuk solidaritas kita menghadapi berbagai macam tantangan. Suatu komunitas masyarakat akan menjadi sejahtera kalau dibangun dari kemauan untuk bisa berbagi hidup, berbagi informasi, berbagi pengetahuan, keterampilan, berbagi keuntungan, bahkan bisa jadi berbagi kerugian. Kemiskinan dan ancaman kebinasaan di dunia ini pun dijawab oleh Tuhan Yesus dengan membagi hidupnya, bahkan menyerahkan tubuhnya. Yesus membagi kemuliaannya supaya manusia menjadi mulia. Saudara, tapi terkadang kita melupakan perbuatan Tuhan, karya Allah yang luar biasa ini, sehingga kita menjadi egois dan kita hanya memuaskan diri kita sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita diundang dalam perjamuan kudus untuk mengingatkan kembali karya Allah yang besar dalam kehidupan kita. Dan ini sesungguhnya kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana tidak? Bukankah saya, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang tidak layak untuk datang kepada Allah karena dosa-dosa kita?
mengajarkan, dia mengadakan perjamuan makan terakhir dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan membagikannya. Demikian juga dilakukan dengan anggur. Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, menuangkan anggur ke dalamnya dan membagi-bagikannya. Saudara, ada hal-hal yang penting di dalam perjamuan sesungguhnya. Bukan sekedar ini menjadi rutinitas kita tiap 3 bulan, tapi mari kita hayati apa yang sesungguhnya disampaikan Allah dalam kehidupan kita melalui berkat ini. Roti adalah lambang kehidupan, menjadi makanan utama pada masa Yesus dan murid-muridnya. Tentu di sana, kalau buat kita bukan roti, ya makanan utama itu nasi, mungkin jagung, mungkin bisa ubi, sagu, dan yang lainnya. Sehingga kita bisa mengatakan roti dalam perjamuan makan ini melambangkan inilah kehidupan yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam diri kita, setiap kita. Dan roti dalam perjamuan ini diberikan di dalam kebersamaan pada saat itu. Dalam tradisi Yahudi, makan adalah saat yang sakral. Apalagi Tuhan Yesus dan para murid merayakan makan malam Paskah. Malam itu mereka merayakan bersama, mengingat bersama, menghayati bersama pembebasan Israel dari tanah Mesir. Inilah kehidupan yang dinyatakan oleh Allah, yang dilambangkan dengan roti, dan ini diterima bersama-sama di dalam sebuah persekutuan, di dalam acara makan bersama yang tidak sekedar makan bersama, tetapi ini menjadi sesuatu yang sakral. Sesudah mengambil roti, lalu Yesus mengucap syukur. Bagian mengucap syukur mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup di dalam ucapan syukur kita atas apa yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi. Saudara, tidak semua orang mengucap syukur atas apa yang terjadi di dalam hidupnya. Kadang-kadang kehidupan kita mungkin terasa berat, sehingga kita merasa berat juga untuk kita mengucap syukur. Atau ada juga orang yang hidupnya terlalu enak sehingga lupa untuk bersyukur. Yesus mengambil roti kemudian mengucap syukur atas makanan yang tersedia ini, atas kehidupan yang ada, juga atas persekutuan yang menerima kehidupan ini. Mengucap syukur, tindakan Yesus mengingatkan kita untuk mari bersyukur atas apa yang telah kita peroleh di dalam hidup. Mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan membagikannya. Bagian selanjutnya dalam tradisi ini adalah bagian memecah roti dan membagikan kepada semua orang yang ada di meja. Makan bersama menjadi tradisi yang luar biasa, menjadi persekutuan yang semakin menghangatkan. Bapak Ibu, ketika kita punya kebiasaan untuk makan bersama, gitu ya, di satu meja, kemudian kita bisa berbagi satu dengan yang lainnya, itu akan terjadi dengan luar biasa ketika kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Akan menjadi canggung kalau saya tidak kenal dengan orang itu kemudian akan berbagi. Tetapi biasanya makan bersama dilakukan di antara saudara, ada kedekatan dengan yang lain sehingga kita bisa makan dan kita bisa berbagi bersama. Ada kehidupan, ada syukur yang dinaikkan, ada kebersamaan di dalam menerima kehidupan itu.
berkata, inilah darahku yang dituangkan bagi pengampunan dosa kita. Saudara, di dalam perjanjian baru, kita hanya bisa menerima pengampunan dosa setelah kita membayar dengan darah. Dan itu biasanya darah hewan kurban bakaran. Dan bukan kita yang memberikan, kita berikan lewat imam, dan imam yang kemudian menyampaikan itu kepada Allah. Darah Yesus adalah darah Sang Domba Kudus yang cukup sekali tertuang untuk menghapus semua dosa kita. Jadi ketika kita menerima anggur, inilah lambang darah Kristus, dan kita menerima penyucian diri dari dosa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjamuan kudus adalah sesuatu yang sifatnya bersama. Kita melakukan bersama sebagai saudara satu persekutuan yang sudah diampuni dosa, dan kita saling mengasihi. Ketika kita merasakan nikmatnya perjamuan kudus, maka kita juga merasakan nikmatnya persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Yesus mengambil roti, inilah lambang kehidupan. Yesus mengucap syukur, inilah lambang pengucapan syukur atas berkat kehidupan. Yesus memecah-mecahkannya dan membagikan, inilah kebersamaan kita sebagai persekutuan. Tuhan Yesus memberikan anggur, inilah lambang penghapusan dosa. Sejak semula, perjamuan dalam jemaat Kristen ditandai dengan hal yang seperti itu, berbagi makanan dan minuman. Tetapi pada bagian yang kita baca di jemaat Korintus sudah bergeser. Kebiasaan minum, makan sebelum perjamuan berubah menjadi sesuatu yang dinikmati oleh dirinya sendiri. Yang miskin pun semakin tersingkir. Padahal perjamuan merupakan jalan untuk mengingat dan memberitakan solidaritas Kristus melalui kematiannya bagi keselamatan dunia. Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Yesus mati supaya kita menjadi hidup. Pengakuan akan tubuh dan darah Kristus ditandai dengan sikap menghormati perjamuan kudus. Makan pada perjamuan kudus tanpa mengakui bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus sama dengan mengundang hukuman bagi diri sendiri. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya tidak ada perjamuan tanpa kebersamaan. Makan sendiri dalam sebuah acara perjamuan bersama itu hanya akan mendatangkan keburukan, bahkan perpecahan dalam sebuah komunitas. Orang yang sedang lapar dan tidak mempunyai makanan akan merasa minder, tersisih apabila orang yang berpunya tidak berbagi makanan. Yesus membagi kasih dan kemuliaannya kepada dunia ini, dan ia tidak pernah kekurangan kasih dan kemuliaannya. Ketika kita berbagi dengan sesama, hal itu tidak akan membuat kita pun berkekurangan. Sebab itu, buanglah keegoisan kita, kepentingan diri, kepuasan diri dalam perjamuan kudus atau perjamuan kasih kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menerima perjamuan kudus untuk mengingat apa yang telah dilakukan Yesus. Mari kita menerima perjamuan kudus untuk menghayati persekutuan kebersamaan kita. Mari kita menerima perjamuan kudus untuk melanjutkan wujud kepedulian kita kepada sesama, terlebih di masa-masa sulit ini. Sebagaimana Yesus sudah lebih dahulu peduli terhadap kehidupan kita. Menghayati perjamuan kudus, mari kita wujudkan dalam kepedulian kita kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama dengan orang beriman di segala tempat dan waktu, kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasmi sebagai salah satu tanda persekutuan umat beriman di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari datang ke perjamuan Tuhan untuk kita semua mendapatkan berkat bagi kehidupan kita. Karya Allah yang besar dinyatakan di dalam kehidupan kita akan senantiasa menjadi pengharapan bagi perjalanan kita. Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid-Nya. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia melakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Kita berdoa. Perjamuan ini menjadi tanda pengingat kami akan kehidupan yang senantiasa disertai oleh Tuhan. Kami menerimanya untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga mendapatkan keyakinan akan kesempurnaan keselamatan kami kelak nanti. Mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, roti yang terpecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diberikan untuk keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun panjenengan berada saat ini yang mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan, mari kita hayati apa yang kita terima dari Tuhan. Kita berdoa untuk berkat roti kehidupan ini. Kami menerima roti ini sebagai tanda persekutuan kami dengan
Biarlah ini boleh menjadi kekuatan di dalam tubuh kami, terlebih menjadi kekuatan bagi kehidupan iman kami. Mohon berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara di rumah, kita terima anggur ini di dalam syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami menerima anggur ini, kami meminumnya. Ini menjadi tanda persekutuan kami dengan darah Kristus. Biarlah ini menjadi kesegaran di dalam tubuh kami, bagi tubuh kami, juga di dalam perjalanan kehidupan iman kami. Mohon berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah berkenan memberikan kepada kita berkat. Kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Mari masing-masing di dalam hati kita menyatakan syukur dan pengakuan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pemeliharaanmu atas kehidupan kami. Hari ini kami dilayakkan untuk menerima berkat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Kehidupan Kau nyatakan bagi kami, biar ada di dalam ucapan syukur kami setiap saat. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang bisa mewujud nyatakan kebersamaan kami, baik itu di dalam kehidupan jemaat kami pun di mana kami berada, menghayati perjamuan Tuhan. Biarlah juga kami bisa wujud nyatakan di dalam kepedulian kami, kebersamaan kami dengan sesama kami. Mampukan kami untuk menjalani apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami. Apa yang sudah kami terima, kami hayati menjadi berkat untuk perjalanan kami selanjutnya. Perjalanan keluarga kami dengan segala hal yang terjadi,
berkat bagi anak-anak kami, berkat bagi orang tua kami, menjadi berkat juga bagi mereka yang saat ini sedang sakit, bahwa inilah yang akan dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, menjadi kekuatan untuk mereka memiliki keyakinan dan pengharapan di dalam Tuhan. Berkat juga bagi setiap kami untuk ada di dalam kebersamaan kami, menjadi peduli satu dengan yang lain. Di masa-masa sulit ini, kami melepaskan ego kami melepaskan perhatian pada diri kami sendiri, tetapi kami akan menjadi orang yang bisa berbagi dengan orang lain, menjadi berkat kekuatan untuk kami menghadapi masa-masa sulit ini, untuk tetap bersandar pada satu pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami penuh di dalam Engkau, di dalam satu keyakinan bahwa Allah menjadi keselamatan bagi kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ungkapan syukur kita nyatakan melalui persembahan yang kita kumpulkan. Beginilah firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah yang boleh berlangsung saat ini, terlebih untuk sakramen perjamuan kudus. Mengucap syukur juga untuk firman yang sudah kami terima melalui Ibu Pendeta Lintang Anggreni. Kiranya firman ini semakin menguatkan kami dalam kehidupan kami di masa-masa mendatang. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan, dan untuk majelis yang mengelola Tuhan berikan kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini menjadi sarana untuk keluhuran nama Tuhan. Kami hendak mengakhiri ibadah ini, dan kiranya Tuhan tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.